Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal 31 Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambarkan pada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awwabin hafidh. Untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awwab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafidh. Hafidh itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafidh, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki 2 kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati 2 sifat penghuni surga. Gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir rahman, seorang hamba yang takut kepada ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin-yakinnya bahwasanya Allah melihat dia. Allah melihat kita. Man khasyir rahmana bil ghaib. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, ya Rabb, aku mohon kepadamu, Engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Itulah 4 sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki 4 sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.